Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi pembelajaran geografi mengenai klasifikasi batuan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Baik, bagian pertama kita akan membahas yang namanya siklus batuan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 klasifikasi batuan, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Itu ternyata tidak semata-mata langsung jadi batuan loh. Mereka juga mengalami yang namanya siklus batuan. Berikut akan kami bahas. Nah, untuk tahap awal dari siklus batuan ini itu dimulai dari yang namanya magma. Magma ini akan mengalami yang namanya proses pembekuan atau pendinginan sehingga dia membentuk yang namanya batuan beku. Kemudian batuan beku ini dia akan mengalami proses pelapukan, pengangkatan, serta pengendapan baik di lautan maupun di daratan yang pada akhirnya membentuk sebuah sedimen. Nah, sedimen ini juga akan mengalami yang namanya proses pembatuan atau litifikasi sehingga membentuk batuan sedimen. Nah, dari batuan sedimen ini, apabila dia terpengaruh oleh kenaikan suhu dan juga kenaikan tekanan yang tinggi, dia mampu berubah menjadi yang namanya batuan metamorf atau batuan malihan. Nah, ternyata batuan beku juga bisa langsung berubah menjadi batuan metamorf atau malihan tanpa harus melewati siklus batuan sedimen terlebih dahulu, dengan syarat apabila batuan beku ini juga ikut terpengaruh dalam kenaikan suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, kemudian batuan metamorf atau batuan malihan ini dia akan mengalami proses yang namanya pelelehan atau dia akan meleleh di dalam tanah sehingga kembali lagi ke wujud aslinya yaitu magma. Nah, setelah kita memahami mengenai siklus batuan, kita akan masuk ke contoh-contoh dari masing-masing klasifikasi batuan, yaitu contoh dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Langsung saja. Yang pertama ada obsidian. Obsidian digunakan untuk membuat pisau, panah, mata tombak, pencakar, serta senjata tajam maupun peralatan lainnya. Selanjutnya ada batu apung yang sering digunakan untuk membuat beton ringan serta sebagai bahan penggosok. Berikutnya andesit. Andesit sering digunakan sebagai material pada bangunan rumah. Basalt dimanfaatkan sebagai pondasi jalan, agregat beton, agregat aspal atau trotoar, dan juga bagas kereta api. Selanjutnya ada diorit. Diorit ini sering digunakan sebagai batu ornamen dinding atau lantai, juga sebagai batu belah untuk pondasi bangunan. Baik, contoh yang selanjutnya itu ada granit. Granit ini juga termasuk ke dalam klasifikasi batuan beku. Nah, fungsi dari granit ini dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat gedung, jembatan, paving, monumen, perhiasan, permata, atau juga dapat digunakan dengan cara dipoles pada lantai ubin, di atas meja, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada dasit. Dasit ini juga termasuk ke dalam kelompok batuan beku. Nah, dasit ini dapat digunakan sebagai agregat atau batuan yang dihancurkan atau batu pecah. Agregat dasit dapat dimanfaatkan sebagai material pengisi di berbagai proyek konstruksi. Selanjutnya ada adamelit. Nah, adamelit ini juga termasuk ke dalam kelompok batuan beku. Adamelit ini berfungsi untuk keperluan bahan dasar ubin lantai, jembatan, dinding kolam renang, dan beberapa keperluan interior dan eksterior lainnya. Selanjutnya ada lapilitaf. Nah, lapilitaf ini juga termasuk ke dalam kelompok batuan beku. Nah, lapilitaf ini dapat mempengaruhi jenis dan struktur tanah ternyata. Tanah yang dipengaruhi oleh material proses magmatik dikategorikan sebagai tanah yang sangat bermanfaat bagi pertanian. Nah, berarti pada intinya lapilitaf ini juga sangat berguna dalam sektor pertanian. Nah, untuk contoh batuan terakhir dari batuan beku itu ada riolit. Nah, riolit ini dapat digunakan sebagai pendamping konstruksi bangunan atau untuk memperindah tampilan suatu bangunan. Selanjutnya ada konglomerat yang termasuk batuan sedimen yang digunakan sebagai bahan bangunan. Biasanya batuan ini menjadi batuan penyimpan hidrokarbon atau bisa juga menjadi batuan induk sebagai penghasil hidrokarbon. Lalu ada batuan lempung yang digunakan sebagai bahan dasar keramik, bahan dasar kertas sebagai penyerap cairan, dan membantu proses pengeboran. Kemudian ada batu gamping yang dapat digunakan sebagai material konstruksi landasan jalan dan kereta api, agregat dalam beton, serta sebagai bahan utama pembuatan semen Portland. Dan ada batu pasir yang juga termasuk batuan sedimen yang dapat digunakan sebagai material di dalam pembuatan gelas atau kaca.
Lalu ada shell atau serpi yang termasuk buatan sedimen juga, yang dapat digunakan sebagai alat bantu mengelupas, filter kertas, titik proyektil, perangkap minyak bumi, dan bahan dasar pembuatan gerabah, serta bahan baku pembuatan semen. Dolomit digunakan untuk menyuburkan tanah dalam industri pertanian dan digunakan sebagai bahan baku industri keramik, tamakan, dan aluminium alloy. Greensan digunakan untuk mengatasi beberapa masalah air sumur seperti air bau karat, air berlapis minyak, air yang mengakibatkan endapan kuning dan hitam di dasar wadah penampungan air, dan air yang berbau. Gypsum memiliki berbagai manfaat dalam sektor kehidupan, seperti bahan obat-obatan, produk kecantikan, hingga material bangunan. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar. Batu bara juga menghasilkan mineral lainnya yang dapat digunakan untuk memproduksi fenol dan naftalen. Batu marmer digunakan sebagai menghias bangunan seperti dinding, pilar, tangga, dan sebagainya. Batu marmer juga digunakan untuk membuat furniture dan ornamen. Granulit dapat digunakan dalam penggunaan interior seperti kamar mandi, countertops, agregat dekoratif, entryways, lantai rumah dan hotel, dan dalam penggunaan eksterior seperti sebagai bangunan batu, sebagai menghadapi batu, dekorasi taman, gedung kantor, dan batu hampar. Quartzit sebagai bahan pembuatan bola refraktori, bahan penggosok untuk industri gelas, keramik, bahan bangunan, dan sebagai agregat lantai dan dinding. Slate digunakan atau dimanfaatkan sebagai atap rumah serta interior lantai atau ubin karena daya tahan dan tampilannya yang menarik. Gneiss dapat dibuat menjadi blok dan lempengan yang digunakan pada berbagai bangunan, paving, dan pagar. Fillet digunakan sebagai bahan interior dan eksterior untuk lantai dan dinding serta untuk bahan atap. Batuan grafit dapat digunakan sebagai bahan baku baterai, pelumas, cat, sikat dinamo, elektroda untuk proses galvanisasi, dan isi pensil. Hornsfeld dapat digunakan untuk arsitektur dan pembuatan lonceng batu. Serpentit dapat digunakan sebagai hiasan dan bahan baku asbestos. Quartz sebagai bahan utama kaca, keramik, dan sirkuit elektronik. Magnetit digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan magnet. Fluorit digunakan sebagai bahan baku pasta gigi. Apatit digunakan sebagai bahan pupuk dan digunakan dalam farmasi karena mengandung unsur kapur.